Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan sedikit bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id Al-Washabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai di dalam membahas al-ajza, bagian-bagian dari sebuah kalimat. Karena dalam ilmu nahwu itu terbagi dua pembahasannya. Ada al-ajza sama at-tarkibat. Ada al-ajza sama at-tarkib. Kalau al-ajza yang kemarin kita bahas semua. Isim itu ada berapa apa aja, fi'il ada berapa apa aja, paham? Nah, sekarang kita akan masuk pada at-tarkib. Susunan dari bilangan bahasa Arab. Dari perkataan atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan inilah inti daripada ilmu nahwu. Kita sekarang masuk pada pembahasan adadul marfu'at wa amthilatuha. Naam. Pada jumlah isim yang dimarfu atau isim-isim yang dimarfu dan contoh-contohnya. Halaman 137 kalau di kitab Ana, cetakan Darul Athar yang terbaru. Kalau di teman-teman yang beda mungkin ulang. Untuk Mursuan apa sama? Beda ya? Baik. Qala al-musannif rahmatullahi alaih, babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dimarfu'. Bab isim-isim yang dimarfu'. Jadi kita terjemahinnya isim dulu, baru marfu'at gitu ya. Kenapa demikian? Insyaallah akan diketahui nanti. Insyaallah akan diketahui pada pembahasan isim beramal amalan fi'il dan idhofah. Qala ma'al marfu'atu sab'atun, yang dimarfu' ada 7. Kita tidak keluar dari pembahasan matan al-Ajurumiyah. Nah, walaupun ikhtalafa fihi ulama khilaf di dalam menghitung isim-isim yang dimarfu'. Wahyal fa'il, pertama fa'il. Kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan, yusama itu maksudnya lam yuzkar, tidak disebutkan fa'ilnya. Wal mubtada wa khabaruhu, mubtada dan khabar. Mubtada kemudian khabar. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudari-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudari-saudarinya. Wa tabi'u lil marfu', dan yang mengikuti kata yang dimarfu'. Wa huwa arba'atu asya', dia ada 3 perkara. Barakallahu fikum. An-na'at, pertama na'at, kedua ataf, ketiga taukid, keempat badal. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu nanti. Tsumma qala syarih hafizahullah taala, aqul, saya katakan, yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadhi'a. Isim dia menjadi marfu' pada 4 tempat. Jadi kalau kita tanya, marfu itu kan asalnya dhammah kemarin kan? Alamat fara'nya waw misalkan dan semisalnya gitu. Paham ya? Jadi marfu'nya isim itu nanti di mana aja? Kapan isim itu dikatakan marfu? Apa aja tempatnya? Ini akan dijelaskan. Paham ya? Kapan dibaca dhammah? Gampangnya gitu lah ya. Dan kapan dibaca yang menggantikan dari dhammah? Di mana aja? Ini sedang dibahas. Baik. Kemudian apakah marfu itu mengharuskan dengan dhammah saja? La, jawabannya apa? Tidak, tapi dhammah adalah alamat asli dari marfu'. Nanti di sana ada jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan waw. Berarti ntar umpamanya contoh marfu' kan tadi fa'il.
Kalau fa'ilnya jamak mudzakkar salim, berarti kita gunakan rafa'nya dengan waw, bukan dengan dhammah. Kalau dhammah isim mufrad sama jamak taksir, sama jamak muannats salim. Paham ya? Qalat al-muslimatu fa'il marfu, paham ya? Kenapa isim ini di marfu? Karena dia fa'il. Paham ya? Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Begitu pula nanti ya tatkala isim mufrad qala zaidun, jamak taksir qala zuyudun. Paham? Kemudian jamak mudzakkar salim qala al-muslimun, qala zaidun. Paham? Intinya mereka marfu semua. Terlepas alamat rafa'nya apa, tergantung isim yang menjadi fa'ilnya apa. Kalau isimnya mufrad tadi ya insyaallah jelas insyaallah. Nah, kita insyaallah di sini akan pelan-pelan. Bukan untuk supaya ya lebih jelas lagi kita memurojaah pelajaran ini, tapi supaya tatkala nanti kita ngajar teman-teman kita yang lainnya, kita bisa lebih enak lagi dalam mengajarkannya gitu ya. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat gitu. Agar supaya lebih wadih. Awwaliha, yang pertama al-fa'il. Nah, contohnya Zaidun min qaulika qama Zaidin. Zaid berdiri. Apa arti fa'il nanti dibahas satu persatu. Atan yang kedua naibul fa'il wa huwa alladhi samahul musannif, yang dinamai oleh musannif dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah, contohnya Zaidun min qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun. Zaid dipukul. Ats-tsalits wa rabi' al-mubtada' wal khabar. Ketiga dan keempat mubtada khabar, contohnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Al-khamis isim kana atau salah satu dari akhwat-akhwatnya ya, yang jamilah insyaallah. Ya. Wasyaikhu wal bardu, contohnya dari sini. Min qaulika, dari perkataanmu, kana syaikhu syaban. Syekh itu dahulu pernah muda. Maksudnya orang tua. Dahulu pernah pemuda juga, ya enggak? Naam. Wa asbahal bardu syadidan. Naam. Al bardu dingin menjadi sangat dahsyat dingin. Itu kenapa putih itu? Tip X. Bukan ya? Iya. Oh, bukan. Tadi soalnya bocil habis main tip X, takutnya kena tip X. Resah. Al-khamis, udah ya. As-sadis khabaru inna au ihda akhwatiha. Nah, qaimun wa asadun, contohnya dari kata qaim dan asad. Min qaulika inna zaidan qaimun. Lihat, qaimun marfu. Kenapa marfu? Karena dia khabarnya inna. Wa ka'anna zaidan asadun. Kenapa asadun dia marfu? Karena dia khabar dari salah satu saudarinya inna. Paham? Insyaallah jelas banget. Wadih. Wasabi', yang ketujuh at-tabi'u lil marfu', yang mengikuti marfu dia ada 4 bagian. Al-awwal, yang pertama na'at, contohnya al-fadil. Min qaulika ja'a Zaidun al-fadilu. Kalau ditanya al-fadilu kenapa marfu? Al-jawab, isyal jawab ikhwan? Isyal jawab? Na'at, ahsantu. Atsani, yang kedua al-atfu. Wa huwa naw'an. Atfu nasaqin, contohnya amrun. Min qaulika ja'a Zaidun wa amrun. Amrun marfu karena dia ataf ke Zaid. Wa atfu bayanin, ataf bayan. Contohnya hadidun min qaulika hadza khatamun hadidun, ini cincin besi. Ats-tsalits. Bismillah. Yang ke tiga dari na'at, dari tabi' taukid. Wa huwa naw'an aidon, dia terbagi 2 aidon. Taukidun lafdhiyun, taukid yang lafzi. Contohnya Zaidun yang kedua pada perkataanmu. Zaidun yang kedua pada perkataanmu. Ja'a Zaidun Zaidun. Datang Zaid, Zaid. Zaid yang kedua ini gunanya li ta'kid al-ma'na qablah. Ya.
untuk menguatkan makna yang sebelumnya. Paham ya? Datang Z, betul-betul Z yang datang, bukan yang lain. Wa taukidun ma'nawiyun. Nah, contohnya nafsuh. Min qaulika ja'a Zaidun nafsuh. Wa rabi' yang keempat al-badal. Nah, contohnya akhuka. Min qaulika ja'a Zaidun akhuka. Datang Z yaitu adalah saudara. Bada al-musannifu binha bil fa'il. Musannif memulainya dengan fa'il. Li'annahu aslul marfu'at indal jumhur. Karena fa'il adalah asal dari isim-isim yang dimarfu' menurut jumhur ulama nahwu. Wa satamurru bika hadhihi sab'atu mufassalatan baban. Dan insyaallah akan melewatimu. Naam, yang ketujuh ini dengan rinci per bab demi bab insyaallah taala. Naam. Jadi inilah semuanya tempat-tempat isim kalau di marfu. Dia fa'il kah? Apakah inilah naam ilmu gaib yang kita selama ini pelajari. Ilmu gaib dari sisi apa? Kita bisa membaca yang orang enggak bisa baca. Nah, karena kita gundul harokat gaib, kita bisa baca, mereka enggak bisa baca. Ini ilmu gaib yang diperbolehkan. Ilmu gaib yang diperbolehkan. Kalau manida'a, orang yang mengklaim punya ilmu gaib kayak gini insyaallah enggak kafir. Paham ya? Bukan tauhid insyaallah. Jadi paham ya? Babul fa'il. Al-fa'il huwal ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luh. Ini definisi dari beliau. Fa'il adalah, nih jadi rinciannya agar supaya kita paham. Isim berarti fa'il bukan fi'il dan fa'il bukan huruf. Kan kita cuma punya 3 kan? Kata itu yang menyusun kalimat Arab isim, kalau enggak fi'il, kalau enggak huruf. Fa'il dia isim. Berarti enggak lepas dari 1 sampai yang 9 jenis isim yang dijelaskan pada kitab Muyassar. Paham ya? Antar dia apakah kita perhatikan. Makanya dihafal. Al-marfu, isim yang marfu berarti bukan mansub, bukan majrur. Apalagi majzum. Paham? Al-madhkur yang disebutkan berarti bukan yang enggak disebutkan. Kalau yang enggak disebutkan enggak ada. Paham? Yang disebutkan qablahu sebelum isim ini fi'ilnya. Berarti syarat dari adanya isim fa'il atau adanya fa'il sebelumnya harus ada fi'il. Sebelumnya harus ada. Contohnya qama Zaidun. Harus antum sebelumnya ada fi'il, apapun itu fi'ilnya. Apakah qama, jalasa, qa'ada, hadara. Zaidun karena terletak setelah fi'il maka dia adalah fa'il. Paham ya? Dia adalah fa'il. Dan syaratnya terpenuhi, dia isim Zaid. Marfu disebutkan sebelum Zaid ada fi'ilnya, ya enggak? Itu arti dari kata fa'il. Atau lebih gampangnya kalau untuk kita yang pemula yang melakukan pelaku gitu ya. Pelaku, paham ya? Zaid berdiri. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Siapa yang melakukan berdiri? Zaid. Berarti dia adalah fa'il, pelaku. Aqulu qala syarih hafizahullah al-fa'il lughatan, secara bahasa man awjadal fi'la, orang yang melakukan perbuatan. Ini secara bahasa. Wastilahan, secara istilah yang disebutkan oleh musannif, ya dia adalah isim marfu' madhkur qabla fi'l. Fa qauluhu isim, perkataan musannif isim kharaja bihi, keluar dengannya al-fi'lu wal harfu, fi'l dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, karena salah satu dari keduanya tidak akan menjadi fa'il. Lebih gampang lagi berarti kan kita harus tahu isim. Wa qaluhu al-marfu' kharaja bihi al-mansub wal majrur fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Naam, keluar mansub dan majrur karena
dia nggak akan jadi fa'il, mansub dan majrur. Kemudian wa qauluhu al-madhkuru qabla fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, kharaja bihil mubtada wal khabar wa baqiyatul marfu'at. Dari kata al-madhkuru qabla fi'luhu, yang disebutkan sebelum isim tersebut ada fi'ilnya, ini mengeluarkan, definisi ini mengeluarkan mubtada, khabar, dan seluruh isim-isim yang dimarfu. Paham? Fa innal mubtada'a, sesungguhnya mubtada masalah ismun marfu, dia isim marfu betul. Lam yuzkar qablahu fi'lun aslan. Tapi sebelum isim yang marfu itu tidak disebutkan fi'il dari secara asalnya. Paham ya? Makanya kita enggak katakan fa'il, tapi kita katakan mubtada. Paham ya? Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Zaid kita katakan fa'il enggak? Enggak. Walaupun dia marfu, walaupun dia isim, enggak kita katakan fa'il, dikarenakan sebelumnya enggak ada fi'il. Nah, misalul fa'il qauluka qama Bakrun. Iya, dulu anak pernah ngajar, pas ngajar di Darul Hadis. Ya, di apa namanya? Teman-teman, di Yaman. Enggak ada harokatnya, salah baca. Qama Bikrun. Tawa semua. Antum tahu artinya Bikrun? Enggak tahu kan? Perawan. Makanya tawa semua. Qama Bikrun. Semua tawa. Pantesan aja salah bacaan. Wa daraba Muhammadun Zaidan. Fa'il Bikrun, Bakrun. Keceplosan, kalian pasang apa? Fa'ilnya Bakar. Karena dia terpenuhi syaratnya. Isim marfu sebelum ada fi'ilnya. Jangan tahu santri insyaallah ini. Coba tolong di cikan. Jazakallahu khairan. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Siapa yang mukul? Berarti Muhammad adalah wa qaulu ta'ala wa ja'a rabbuk, datang Rabbuh. Fa'il bukan? Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat datang. Titik, enggak pakai koma. Kita tetapkan sifat datang dari ayat ini. Bukan amru rabbik, bukan malaku rabbik. Paham ya? Naam. Karena sifat Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya apa? La ata'awwal. Sebagaimana tadi bis maghrib kita pelajari lamia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Insyaallah jelas lah antum. Faqalan min Bakrun wa Muhammadun wa rabbuk fa'il. Li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu al-waqi'u minhu. Karena dia adalah isim marfu, mendahului dia fi'il yang waqi' minhu, yang terjadi dari dia, yaitu qama, daraba, dan ja'a. Fa wal imam mimma taqaddam an al-fa'il la yakunu illa isman. Lagi diketahui dari yang telah berlalu bahwasanya fa'il dia itu cuma boleh isim. Tidak akan ada kecuali isim. Illa, la yakunu illa, berarti ini jumlah tarkib memberikan faedah apa dari usul fikihnya? Ahsanta, hasar. Gitu ya. Memberikan faedah hasar. Dia adalah isim doang berarti. Berarti cuma isim doang. Wa la yakunu illa marfu'an, cuma marfu'. Fa'il. Wa la yakunu illa muakhkharan 'anil fi'il, dan dia diakhirkan dari fi'ilnya. Baik. Harus di belakang ya, fi'ilnya harus di belakang. Kalau fi'ilnya nanti di depan, afwan. Harus di depan fi'ilnya. Kalau fi'ilnya di belakang nanti beda pembahasan. Insyaallah akan datang nanti pada bab mubtada. Qala al-musannif aqsamul fa'il. Bagian atau na'am ya, bagian fa'il. Pembagian fa'il. Qal wa huwa ala qismain, fa'il terbagi dua, zahir wa mudmar, zahir dan dhamir. Fa zahir nahu qalik, contoh perkataanmu qama Zaidun, Zaid berdiri, wa yaqumu Zaidun, wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani, wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna, wa qama rijalu wa yaqumu rijalu, wa qamat Hindun wa taqumu Hindun, wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani, wa qamatil Hunud wa taqumul Hunud, wa qamatil Hunud wa taqumul Hunud. Salah ya.
Wa qamatil hindatu wa taqumul hindat wa qamatil hunut wa taqumul hunut. Di dalam matan yang apa namanya kecil itu bukan taqumul hunut tapi yaqumul hunut. Gitu ya. Di sini di matan di sini tulisnya taqumul hunut ya. Bagi antum yang udah hafal mungkin tahu. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulam yaqumu ghulami wa ma asbaha dzalik. Dan di matan ini sebenarnya ada isyarat ikhwan, tapi kita baca aja nanti syarahnya. Kalau Anda jelaskan di sini nanti ini isyaratnya. Wal mutmar 12 nahu qalik darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtum wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu darabna. Inilah tasrif yang asli di indal Arab, menurut di sisi orang Arab. Kalau misalnya kita kan daraba daraba darabu gitu kan. Daraba darabata darabna wa huma hum gitu kan. Tapi kalau orang Arab mentasab gitu. Gitu ya. Ana nahnu. Anta anti antuma antum antuna gitu ya. Baik, lanjut. Qala syarih. Al-fa'ilu yanqasimu ila qismaini dhahirun wa huwa ma yadullu ala ma'nahu bila qarinah. Fa'il terbagi dua, zahir. Zahir itu apa? Zahir itu adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna. Bila qarinah, tanpa adanya qarinah. Qarinah itu adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya maknanya adalah inilah. Tapi enggak. Kalau yang zahir udah jelas maknanya. Thayyib. Misalkan qama siapa? Apa dah pokoknya sebut aja. Wa mutmar, kedua mutmar. Wa huwa ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallum aw khitabin aw ghaibatin. Kalau mutmar dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna tapi dengan qarinah tanda takallum, dengan qarinah mutakallim. Paham ya? Misalkan aqumu darabtu, saya memukul. Paham ya? Itu namanya mutmar. Ini mutakallim saya yang bicara. Khitab al ghaibah. Baik, khitab lawan bicara, ghaibah orang ketiga. Fa dhahir yarfa'uhu al madhi wal mudhari'. Fa'il yang zahir itu dirafa oleh fi'il madhi dan mudhari'. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Mufradan kana aw muthannan aw jam'an aw mudzakkaran aw muannatsan. Mau dia mufrad, mutsanna, jama' atau mudzakkar atau muannats, sama aja. Paham ya? Fa mithalu adh-dhahiril mufradil ma'al madhi qauluk. Contohnya perkataanmu yang zahir mufrad dari madhi. Hadara Ahmadu wa Fatimatu. Paham ya? Dia muannats juga, ada Fatimah di situ. Zahir mufrad madhi hadara. Ma'al mudhari' qauluka yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Paham ya? Naam. Wa mithalu dhahiril musanna ma'al madhi qauluka aqbala Muhammadani wa Zainabatan. Wa ma'al mudhari qauluka yuqbilul Muhammadani wa Zainabatan. Naam. Wa mithalu dhahiril majmu'i ma'al madhi qauluka safaral amiluna wa zuyud wal hindat. Intinya semua sama. Wa ma'al mudhari qauluka yusafirul amiluna wa zuyud wal hindat. Wa sawa'un kanat ad-dhammatu dhahiratan kama taqaddam aw muqaddaratan. Nah, ini isyaratnya dibongkar. Sama saja. Baik dhammahnya zahir sebagaimana yang telah berlalu atau yang ditakdirkan. Contohnya fazal fata. Fata dia dhammah muqaddar. Kenapa dhammah muqaddar, Tang? Ayo. Li ta'adzur. Apa udurnya? Ayo santa. Dia punya udur. Karena apa udur? Udurnya apa? Alif tidak bisa menerima harokat aslan. Namanya isim apa ini? Maksur ya. Jadi dhabitnya pada setiap isim maksur, gitu ya. Dia ta'adzur. Mana amin undur ya? At-ta'adzur. Wal qadhi kenapa? Thiqalah santa. Pada isim apa? Mangkus. Wa gulami. Gulami kenapa? Munasabah. Ayo ahsan. Munasabah. Isyghal mahal bi harakatil munasabah. Dhabitnya apa? Ahsan. Setiap kata yang bersambung dengannya mutakallim.
wa yafuzul fata wal qadi wal ghulami. Fal fa'il fi jami' hadhil amthilah, fa'il pada seluruh contoh ini, wa fi amthilatil musannif, pada contoh musannif juga, wa hiya 20 misalan, ada yaitu adalah ada 20 contoh, asyratun ma'al madhi wa asyratun ma'al mudhari. Ismu dhahirin, ini semuanya adalah isim dhahir, intinya gitu. Wal fa'ilul mudmar, sekarang fa'il yang mudmar, yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian, muttasilun wa munfasil, muttasil dan munfasil. Fal muttasil huwa alladhi la yubtada'u bihil kalam. Muttasil adalah, ya, di definisi dhamir muttasil, dia adalah dhamir yang la yubtada'u bihil kalam, tidak dimulai dengannya sebuah ucapan, sebuah kalimat. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan tidak terletak setelah kata illa pada al-ikhtiyar, perkataan yang kita pilih, dalam artian bukan bait. Ya, kita kan kalau bait itu kita milih-milih, kalau bukan bait kita milih-milih kata gitu, makanya ikhtiar gitu kan. Tapi kalau nadham, kalau bait kita nggak bisa milih-milih, tapi ikutin qafiyahnya, mengikuti apa? Qafiyah dari bait syair. Paham ya? Makanya pada fil ikhtiyar. Contohnya kata fi qumtu, pada ta yang di kata qumtu. Fa innahu dhamirun muttasil. Sesungguhnya dhamir muttasil. Qumtu, saya berdiri. Paham ya? Saya berdiri. Li'annahu la yubtada'u bihil kalam. Tidak bisa dimulai dengan kalam. Kalau enggak bisa kita katakan tu qama. Saya berdiri tu qama. Paham? Enggak bisa. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, enggak bisa juga terletak illa pada kalamnya biasa, pada perkataan biasa. Fala yuqalu ma qama illa tu, tidak ada yang berdiri kecuali tu, kecuali saya. Paham? Nah, kayak gitu ya. Semoga dipahami. Dan untuk yang dhamir, fa'il dhamir tuh gampang ikhwan. Tinggal kita hafalin aja tasrif, ya enggak? Daraba daraba darabu, gitu kan? Yadribu yadribani yadribuna sampai akhir. Insyaallah di dalamnya ada fa'il, karena kaidahnya setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Imma fa'ilnya zahir atau fa'ilnya mudmar. Ntar kita jelaskan insyaallah. Thayyib. Wa ma'na al-ikhtiyar fi ghairi darurati syi'riyah, bukan pada darurat syair. Wal muttasilu lahu 12 dhamiran. Mutasil ada 12 dhamir. Itsnani minha lil mutakallim, 2 buat yang bicara. Ahaduma pertama at-ta'ul madmumah, ta yang didhammah. Lil mutakallim wahada, untuk yang bicara satu. Mudzakkar atau muannats, darabtu, saya memukul. Yang kedua na lil mutakallim al mu'azzimi nafsah, buat yang bicara yang dia sedang mengagungi, ya, membesarkan dirinya sendiri. Atau waladzi ma'u ghairu, dia bersama orang lain emang. Darabna, contohnya kami memukul. Paham ya? Kami memukul sama dia orang lain, atau dia memang mengagungkan diri sendiri. Nah, dia jadi punya 2 makna kalau na ini. Dan Allah Azza wa Jalla sering menggunakan bisukunil ba, dengan mensukunkan ba ya. Karena kalau enggak mensukunkan ba, darabana, nanti nanya jadi maf'ul bih. Pak. Maksud. Karena kaidahnya ntar insyaallah kita akan pelajari pada maf'ul bih. Wa khamsatun lil khitab lil muqatab, 5 buat lawan bicara. Pertama ta maftuha buat mufrad, mudzakkar darabta. Kedua ta maksura buat muannas, darabti. Ya, kamu memukul perempuan 1 ya, perempuan 1. Darabti. Kamu buat perempuan 1. Yang ketiga ta yang didhamma bersama mim, alif dan alif buat musanna, mudzakkar atau muannats. Darabtuma. Yang keempat ta yang didhamma bersama mim buat jamak mudzakkar, darabtu. Yang 5 ta yang didhamma bersama nun buat jamak muannats salim, darabtunna. Nanti kita tasrif aja nanti ya. Yang kelima ya wa khamsatu lil ghaib. Kemudian 5 lagi buat yang na'am ghaib, orang yang gaib. Orang yang ketiga.
Ahaduha yang pertama huwa buat mudzakkar mufrad. Buat mufrad mudzakkar Zaidun ya daraba. Zaidun daraba. Pada daraba ini dia ada dhamir yaitu huwa. Paham ya? Karena daraba huwa, darabahuma, darabu hum ya. Darabat hiya, darabatahuma, darabna hunna. Fa'inal fa'il semuanya fa'il fihi dhamirun mustatirun taqdiru huwa. Fa'il di dalamnya dhamir mustatir taqdiru huwa. Tarantar dhamir mustatir, na'am, dhamir terbagi dua tatkala jadi fa'il, ada mustatir ada baris. Dan yang kedua hiya pada kata hindun darabat. Semuanya fa'il dalam dhamir mustatir taqdiru huwa, hiya. Yang ketiga alif buat musanna mudzakkar. Musanna itu dua ya, mudzakkar atau muannas. Contohnya az-zaidani daraba. Contohnya muannas al-hindani darabata. Yang keempat waw buat jamak mudzakkar salim. Buat jamak mudzakkar. Wa zaiduna darabu. Paham? Jadi waw di sini adalah dhamir yang dia takdirnya hum, kembali ke az-zaidun. Paham ya? Nah, yang kelima nun buat jamak salim. Al-hindat darabna. Fal fa'il fi jami' hadhil amthilati dhamirun muttasil. Fa'il pada contoh ini dhamir muttasil. Fi mahalli rafa fa'il. Pada posisi rafa sebagai fa'il. Fal dhamirul munfasil, dhamir munfasil walladhi yubtada'u bihil kalam. Nah, sekarang kita bahas ke dhamir munfasil yang dia juga bisa menjadi fa'il. Apa sekarang definisinya? Dia adalah dhamir yang dimulai dengannya kalam. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan bisa terletak setelah illa pada selain darur syair, pada perkataan biasa. Nah, contohnya maqama illa ana. Maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa ma daraba illa anta. Paham ya? Wa ma safara illa huwa. Ini ana, anta, huwa, dia fa'il dari dhamir munfasil. Qala ta'ala wa ma ya'lamu jununa rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Rabbmu kecuali dia. Siapa? Allahu azza wa jalla. Menunjukkan juga ini adalah isbat sifat al-ilm lillahi azza wa jalla. Fal fa'il fi jami' hadhil amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli rafa' fa'il. Fa'il pada contoh ini adalah ya dhamir munfasil. Dia mahal yang rafa sebagai fa'il. Wa sayatil kalamu 'ala dhamiril munfasil bi awsa'a min hadza. Akan datang pembicaraan tentang dhamir munfasil bi awsa'a min hadza, lebih luas lagi daripada ini. Bi awsa'a. Kenapa Anda bacanya nasab? Karena itu apa? Ayo saudara Hasan. Ilahnya apa? Ya jum'il. La. Ahsan. Sifat bersama wazan fi'il. Min hadza fi bab al-mubtada khabar, pada mubtada khabar. Insyaallah taala. Tanbih. Taqaddama anna al-fa'il dhahira yarfa'u al-madi wal mudhari'. Wa amma al-fa'il mudmar fa yarfa'u al-madi wal mudhari' wal amr. Telah berlalu bahwasanya fa'il yang zahir itu dirafa oleh madi dan mudhari'. Wa amma al-fa'ilul mudmar, adapun fa'il yang mudmar yang dhamir dia dirafa madi, mudhari' dan amr. Fa mithalul madi ma'a dhamiril muttasil qauluk. Contohnya madi bersama dhamir muttasil perkataan darabtu wa darabna wa darabta. Paham ya? Baik. Wa mithalu ma'a ad-dhamiril munfasil qauluka maqama illa ana ila akhiri kama taqaddam. Wa mithalul mudhari' ma'a ad-dhamiril muttasil qauluk. Contohnya mudhari' pada dhamir bersama dhamir muttasil. Aqumu wa naqumu wa taqumu wa yaqumu. Intinya setiap tasrifan yang ada pada fi'il mudhari' di situ ada dhamir muttasil.
Fal fa'ilu fi jami' hadhil anfa'ali dhamirun mustatirun fil fi'il. Maka fa'il pada seluruh fi'il ini dhamir mustatir pada fi'il. Nah, contoh takdirnya ana, aqumu maksudnya ana, saya berdiri. Au nahnu, naqumu. Taqumu berarti anta, yaqumu huwa. Wad dhamir al mustatir min qismil muttasil. Dhamir mustatir termasuk dari bagian dhamir muttasil. Paham ya? Ntar terbagi dhamir mustatir, ada dhamir baris. Paham ya? Ntar insyaallah lebih jelas lagi. Insyaallah yang intinya kita pahami dulu bahwasanya setiap fiil terkandung di dalamnya dhamir. Nah, dan dhamir itu adalah fa'il. Wa mithaluhu ma'a dhamiril munfasil. Contohnya bersama dhamir munfasil qauluka ma yaqumu illa ana. Wa qalu ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa mithalul amr ma'a dhamir wa la yakunu illa muttasilan. Naam, contohnya fi'il amr bersama dhamir, dan fi'il amr dia cuma datang dalam bentuk muttasil fa'ilnya. Paham ya? Qauluka qum wa quma wa qum wa qumi wa qumna. Karena dia hakikatnya diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab majzum. Qum anta gitu ya. Ila akhir. Ini hanya mujmalnya aja tufa usobiyah. Ntar insyaallah taala di mutamimah lebih rinci. Al-as'ilah, soal fadhal antum kerjakan. Ada pertanyaan? Qabla an nuwasil qira'atana ma'akum as-su'al. Mش موجود. Izin Ustaz. Iya, betul. Kaget. Mau minta contoh di wa ma'na al-ikhtiyar fi ghairi daruratin syi'riyah itu gimana Ustaz ya contohnya? Makna yang mana? Yang ini Ustaz, yang dia itu enggak bisa terletak setelah illa. Dhamir muttasilnya enggak bisa terletak setelah illa kecuali yang kata pilihan gitu Ustaz tadi kan, kecuali dia fi ghairi daruratin syi'riyah itu. Yang mana sih? Ininya apa? Tuh. Di halaman berapa? Di halaman 141. 141. Ya. Apa tadi pertanyaan? Apa yang diulang? Maksud dari fi ghairi daruratin syi'riyah itu apa Ustaz ya? Makna al-ikhtiyar fi ghairi daruratin syi'riyah. Jadi kan, na'am barakallahu fikum, qumtu kan dia mutasil. Mutasil itu adalah dhamir yang tidak terletak setelah illa pada ikhtiar, pada perkataan biasa. Maksudnya apa? Bukan pada darurat syair. Berarti perkataan biasa. Kalau bukan darurat syair. Karena kalau kita bicara syair, syair itu nanti ada namanya darurat syairiyah yang mengharuskan kita memulai dengan tuh. Contohnya gimana? Di sini enggak ada. Contohnya di sini enggak ada, Anda enggak tahu. Saya insyaallah dibawakan, ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan contohnya kan? Baik, kita lanjut dikit. Ana aib anil fa'il. Qala al-musannif rahmatullahi alaih babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa ismul marfu', dia isim marfu' sama kayak fa'il. Karena naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'il. Fa in kana al-fi'lu madhiyan. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, nah ini titik dulu ya. Jadi gini ikhwan, isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya kemana? Dihapus. Berarti asalnya apa ini isim yang marfu ini? Asalnya adalah maf'ul bih. Berarti harusnya kita udah mengetahui susunan minimal fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Subjek, predikat, objek. Contohnya, daraba Zaidun Muhammadan. Zaid memukul Muhammad. Sekarang ini adalah bab jumlah fa'il. Ya, ada fa'ilnya di situ. Jumlah fi'liyah dan di sini fi'ilnya ma'lum. Jadi fi'il terbagi dua. Ada ma'lum, ada majhul.
Kalau fi'il ma'lum artinya diketahui pelakunya. Yang nanti pada fi'il tersebut kita carinya fa'il, pelaku, karena pelakunya diketahui. Contohnya doroba Zaidun Muhammadan, Zaid memukul Muhammad. Dan di sana di kalam Arab itu ada fi'il majhul namanya. Fi'il majhul. Fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ini kita jelaskan dari satu pendapat dulu ya kan, karena untuk memudahkan. Nanti jangan sampai antum kok nanti di Quran kan ada ya. Tahu ya? Sebagian kita terlalu kritis. Intinya gitu dulu. Ada di sana ada fi'il majhul. Apa artinya fi'il majhul? Fi'il yang dia tidak diketahui pelakunya, gampangnya gitu ya. Naam. Jadi berarti pelakunya dihapus, dibuang. Pelakunya dihapus atau dibuang karena enggak ketahuan pelakunya. Dan dia nanti yang dicari adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti dari posisi fa'il. Nah, jadi bagaimana nanti kita membuatnya? Nah, jadi fi'ilnya sama, tetap itu juga fi'il. Hanya saja yang berbeda itu harokatnya. Hanya saja yang berbeda apa? Harokatnya. Kalau doroba Zaidun Muhammad, Zaid memukul Muhammad, ini doroba adalah fi'il untuk ma'lum. Paham ya? Harokatnya, bangunannya. Nanti kalau majhul, harokatnya beda lagi. Nah sekarang kita buat yang majhul. Doroba Zaidun Muhammad, Zaid memukul Muhammad. Jadi kita hapus Z-nya. Z-nya kita hapus. Berarti doroba Muhammadan gitu kan? Nah, doroba Muhammadan, ini Muhammadan maf'ul bih. Dia adalah orang yang sebelumnya dipukul sama Z gitu kan? Karena fa'il yang enggak ada, maka konsekuensinya ini Muhammadan geser ke posisi fa'il yang dihapus. Muhammadan geser ke posisi fa'il yang dihapus. Dan karena fa'il harokatnya marfu, hukumnya marfu, dia dikarenakan numpang posisi fa'il, menggantikan fa'il, mengambil hukum fa'il. Yang awalnya masuk jadi marfu. Paham ya? Doroba Zaidun Muhammad dihapus. Muhammadan diganti ke posisi Z. Jadinya doroba Muhammadun. Paham? Doroba Muhammadun. Berarti enggak ketahuan pelakunya. Terjemahnya nanti Muhammad dipukul. Muhammad dipukul. Nah sekarang masih ada satu PR lagi kita. Karena tadi yang kita katakan fi'il ma'lum itu, doroba itu bangunan untuk ma'lum, maka kita ganti harokatnya. Untuk apa? Tujuan diganti harokat untuk membedakan mana ma'lum mana majhul. Kalau fi'il madhi syaratnya fa in kana al-fi'lu madhiyan. Nah, baru kita lanjut. Kalau fi'il yang madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dia dhamma awalnya dikasroh sebelum akhirnya. Berarti awalnya doraba Muhammadan, doraba Muhammadun afwan. Jadi dia dhamma awalnya. Jadi du. Sebelum akhirnya di kasroh. Jadi duriba. Jadilah susunan kata yang berbunyi berbentuk duriba Muhammadun. Paham ya? Jadinya duriba Muhammadun. Artinya Muhammad dipukul. Muhammadun ini namanya naib anil fa'il, adalah yang menggantikan fa'il. Hukumnya sama dengan fa'il, makanya disebutkan setelah fa'il. Karena dia hukumnya memiliki banyak kemiripan. Paham ya? Memiliki banyak dan asal dari naibul fa'il adalah maf'ulun bih. Naam. Karena fa'ilnya dihapus, maf'ul bih menggantikan posisi fa'il. Kemudian harokat dari fi'ilnya diganti untuk yang majhul. Ini sering juga kita gunakan dalam bahasa sehari-hari kita. Mana pulpen ana? Dibuang tadi. Siapa yang buang? Dan orang Arab memang sering kayak gitu ya kawan. Apa sih tujuannya? Banyak tujuannya. Dari orang Arab memajhulkan sebuah susunan kata. Paham ya? Memajhulkan sebuah fi'il. Bisa dipahami? Nah,
Wa in kana, ntar kita lanjutkan di syarah. Kana mudhari, kalau mudhari dhamma awalu, di dhamma awalnya, wa futiha ma qabla akhir, di fathah sebelum akhirnya. Berarti apa? Yudrabu Muhammadun, Muhammad dipukul, paham ya? Nah, misal ini juga lumayan buat kalau umpamanya kita takut kan habis melakukan sesuatu. Umpamanya di mana ini? Air saya tadi, susu saya terus ini. Syuriba, diminum. Syuribal laban. Susunya diminum. Siapa yang minum? Ya, padahal yang minum kita, paham ya? Agar supaya enggak ketahuan pemiliknya, kita katakan syuriba al-labanu. Susu itu dipinum, paham ya? Nah, insyaallah itu hanya sekedar contoh, jangan dipraktekin. Jangan dipraktekin. Nah, wadah insyaallah ya. Saya katakan, lamman tahal musannifu minal kalami 'alal fa'il, thanna bil kalami 'ala naibil fa'il. Tatkala musannif telah selesai berbicara tentang fa'il, kemudian yang kedua bicara tentang naibul fa'il. Kenapa? Li'annahuma yashtarikani fi ahkamin katsiratin, karena keduanya saling bersyirikat pada hukum-hukum yang banyak. Makanya disebutkan setelahnya, mafhum? Paham ya? Gitu. Wa naib anil fa'il huwa ma 'arrafahu al-musannifu biqauli. Naibul fa'il adalah yang dita'rif, yang didefinisikan oleh musannif dengan ucapannya, dengan perkataannya, isim yang marfu yang lam yuzkar ma'u fa'ilu, tidak disebutkan bersama isim yang marfu itu fa'ilnya. Kenapa enggak disebutkan? Karena udah dihapus, tujuannya itulah pengen dihapus, paham ya? Nah, diganti naibul fa'il, pengganti posisi fa'il. Faqala al-ism kharaja bil fi'il wal huruf. Ya, isim mengeluarkan fi'il dan huruf, karena keduanya tidak akan menjadi naibul fa'il. Sama kan? Marfu berarti enggak masuk, enggak majrur, karena keduanya enggak akan jadi naibul fa'il. Wa alladzi lam yuzkar ma fa'ilu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, ai hudifa fa'ilu, dihapus fa'ilnya. Wa uqima maf'uluhu muqamah, dan maf'ul binya diduduki atau menggantikan kedudukan fa'ilnya. Wa bayanu dzalik an naqula. Naam, penjelasan hal itu kita katakan, innal asla fil fa'il an yakuna madhkuran fil kalami. Sesungguhnya hukum asal pada fa'il disebutkan di kalam. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimah. Sebagaimana yang kita lihat pada contoh-contoh yang telah berlalu. Fi babil fa'il, pada bab fa'il. Ya enggak? Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Paham? Paham? Pak Rusman? Paham enggak? Mudah kan? Insyaallah. Nah. Antum tufah kemarin? Miftah ya? Fi ilmi nahwu. Nah. Taib. Mana tadi? Waqad yuhadafun. Waqad yuhadafu. Malah ditanwin fi'il. Waqad yuhadafu, dan qad di sini maknanya apa? Masuk pada mudhari'. Betul. Kalau di sini kayaknya Aish, ajib ikhwan. Ajib Allah. Aib endak. Ahsan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya Indonesia, enggak apa-apa. Taklil ahsan. Untuk yang sedikit. Dan inilah qad tatkala masuk pada mudhari', ini kaidah buat antum tatkala nanti menerjemahkan. Qad masuk pada fi'il mudhari', kebanyakannya li taklil, untuk yang sedikit. Paham ya? Kan ada taklil, ada takdir gitu kan? Tapi aktsar ma yakunu istikhdaman fi kalamil Arab at-taqlil. Tayyib, nuwasil. Li ghardin minal aghrad, karena kadang-kadang dihapus untuk tujuan dari tujuan-tujuan yang ingin dituju oleh orang Arab. Fayaqumul maf'ulu bihi hina idzin, na'am, maqamah. Harusnya ikhwan, kalau yaqumu maqamah, kalau aqama yuqimu muqamah. Paham ya? Kenapa enggak tahu ini diharakatin? Fayaqum maf'ul bihi hina idzin maqamah. Maka maf'ul bihi pada saat itu menduduki kedudukan fa'il.
Bisa dipahami? Kalau muqam dari aqama yuqimu iqamatan muqamun. Kalau aqama yaqumu maqamun. Qiyamun maqamun. Fa ya'khudhu jami' ahkami, maka naibul fa'il mengambil seluruh hukum fa'il. Fa yusiru marfu'an ba'da an kana mansuban, jadi marfu' setelah sebelum masuk. Umdah setelah sebelumnya fadlah. Wa ghairu dzalik min ahkamil fa'il, semisal dari itu, dari selain itu dari hukum-hukum fa'il. Kita lanjutkan ya sampai selesai naibul fa'il ya, dikit doang insyaallah. Kalau antum nama ini, Anda nanya ini, enggak nanya antum. Antum ikut. Wa yajibu fil fi'l hina idzin an tughayyar suratuhu al-asliyah. Dan wajib pada fi'il pada saat itu untuk dirubah bentuk aslinya ila suratin ukhra, kepada bentuk yang lainnya, min ajli an yutamayyazul fa'il anin naib min awal amr, agar supaya dengan tujuan na'am dibedakan, bisa dibedakan antara fa'il dan naibul fa'il pada awal perkaranya, tatkala awal disebut. Wa kayfiyatu hadza taghyir, dan cara merubahnya, annal fi'la in kana madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, sebagaimana dijelaskan pada matan tadi. Fi'il itu kalau madi dhamma awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Nah, duriba zaidun wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Yadrabu zaidun fashtaraka fi dhammil awal wa ftaraqa fi ma qabla al-akhir, dia berserikat pada dhammah di awalnya, sama maksudnya madi dan mudhari', tapi berbeda sebelum akhirnya. Bayudo apa nih? Bayudo. Faduriba fi'lul madin mughayyiru sighah, fi'il madi yang sighahnya berubah. Kasih agak banyak kok. Wa zaidun naibun anil fa'il, zaid naib fa'il. Fal fa'il mahdhuf, fa'il mahdhuf. Wal asl daraba Muhammadun Zaidan, asalnya gitu. Jadi duriba zaid. Wa mithalu min tanzil qaulu jalla jalaluh, contohnya dari Al-Qur'an, qutilal kharrasun. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyiru sighah wa zaidun naibu fa'ilin wal fa'ilu mahdhufun wal asl yadribu Muhammadun Zaidan. Wa mithalu min tanzil qauluhu jallat 'azamatuhu ya'raful mujrimuna bisimahum. Tanbihat, barakallahu fikum, ahaduhuma ulima min ta'rifi na'ibil fa'il annahu la yajtami'u abadan ma'al fa'il fi mithalin wahidin. Telah diketahui dari ta'rif naibul fa'il apa? Bahwasanya annahu dia juga naibul fa'il nih. Annahu naibul fa'il dari kata ulima. Kok naibul fa'il bentuknya gini? Waduh. Nantilah insyaallah ya kita akan pelajari. Ini litashqiq aja untuk agar supaya antum lebih penasaran. La yajtami abadan mal fa'il, tidak bersatu selama-lamanya bersama fa'il pada contoh yang satu. Fal kalamu imma an yudkar fi'il fa'il wa hadha huwa al-aktsar. Wa imma naibuhu. Kalam itu ya bisa disebutkan, na'am, jenisnya fa'ilnya disebutkan, dan inilah yang lebih banyak. Contohnya qatalal amiru al-murtadda, atau naibul fa'il aja disebutkannya, qutil murtaddu. Naam. Wasani yang kedua, taghayyuru suratil fi'il khasun bil fi'il madhi wal mudhari'. Ya, taghayyuru suratil fi'il, berubah bentuk fi'il itu khusus untuk madhi dan mudhari'. Wa amma fi'il amr, adapun fi'il amr fala tughayyaru na'am suratuhul asliyah, tidak akan bisa dirubah bentuk aslinya. Li'anna fa'ilahu la yuhdaf, karena fa'ilnya tidak bisa dihapus. Bal yajibu dzikruhu fil kalam, bahkan wajib disebutkan di kalam. Nah, tasaddaq ay anta wa tasaddaqi wa tasaddaqa wa tasaddaqu wa tasaddaqna. Sekarang aqsamun naibul fa'il, jenis atau bagian naibul fa'il, pembagian naibul fa'il. Qala al-musannif rahmatullah alaihi, dikit lagi ya kita lengkap lewat dikit mungkin insyaallah. Wa huwa ala qismain dhahir wa mutmar.
Fa dhahirna khaliq duriba Zaidun wa yadrubu Zaidun. Wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Berarti wal mutmar 12. Nah, contohnya ini tinggal dihafal aja, insyaallah kita habis itu tahu tentang dhamir naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Duribti wa duribna wa duribti wa duribti wa duribna sampai duribna. Kita katakan yang qasimun naibu anil fa'il ila qismaini dhahirin wa mutmarin. Kama anal fa'il kadzalik, sebagaimana fa'il juga kayak gitu. Fa dhahir kama taqaddam. Nah, ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Wal mutmaru imma muttasil dhamir ya bisa muttasil, contohnya duribtu bi dhammi dhad wa sukunil ba, dengan mendhamma dhad dan masukin ba. Fatta dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa mithalu mil Qur'ani 'azim qaulu ta'ala fastaqim kama umirta. Taib. Wa imma munfasil, dan dia juga bisa dhamir munfasil. Ma duriba illa ana ma yukramu illa anta. Fa kullun min ana wa anta dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa qad taqaddama ma'ana ta'rifu dhahir wal mutmar fi babil fa'il, dan telah berlalu bersama kita tentang definisi dhahir dan mutmar pada bab fa'il. Wa taqaddama aidan, telah berlalu juga taqsimul mudmar ila muttasil wa munfasil, pembagian dhamir kepada muttasil dan munfasil. Bismillah. Wa ta'rifu anwa'i kullin minhuma, dan definisi dari setiap jenis dari keduanya. Mimma aghna an i'adatihi huna, inilah yang membuat kita tidak butuh lagi untuk mengulangnya di sini. Walhamdulillah. As'ilah, soal-soal silakan diisi. Alhamdulillah berarti selesai fa'il dan naibul fa'il. Ada sedikit tambahan. Nah, kemarin kayak ada, bentar dulu ya. Ada pertanyaan yang tentang hala itu ya, yang dapat dari salah satu peserta kita i'rabnya. Hala dia isim fi'il amr bima'na asri', mabni al fath, fa'ilu dhamir mustatir yuqaddar bihasabil mukhatab anta anti antum antum antunna. Nah, idza dakhalat al fi'il madhi kaget. Tatkala hala masuk pada fi'il madhi, fahiya harfun, dia huruf li tawbih wa tandim. Dia huruf, kalau hala masuk pada madhi, dia huruf untuk tawbih wa tandim, untuk menghinakan. Halla katabta fardak, gitu ya. Halla harfu tawbihin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, idza dakhalat ala fi'il mudhari', kalau masuk pada fi'il mudhari', fahiya harfun li tahdid, dia huruf buat tahdid. Halla tadrus jayidan, ya, halla tadrusu jayidan fatafuza fil imtihan. Paham ya? Tidakkah engkau ingin belajar lebih giat lagi? Fatafuza fil imtihan, maka dengan sebab itu engkau akan sukses, beruntung, menang pada ujian. Hal harfu tahdidin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Kalau masuk pada isim dhahir, fa huwa fa'il li fi'li mahdhufin. Yufassiruhu ma ba'dahu aw siyaqul kalam. Naam. Taib. Itu seputar hal. Wallahu taala a'lam. Sebentar ini. Ada pertanyaan? Dan cari lagi aja insyaallah taala i'rab tentang ala dan halla. Insyaallah ntar ana tambahkan lagi supaya lebih jelas. Taib. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira ala hudurikum wa musyarakatikum wa istima'ikum wa barakallahu fikum wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum wa an yarzuqana wa iyyakum as-sabat wal istiqamah wa an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.